dalam video kali ini kita akan membahas mengenai teori mimetik. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Pengertian mimetik menurut para ahli. Yang pertama ada Plato. Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan atau mimesis atau pencerminan dari kenyataan. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa mimetik bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Yang ketiga ada Raffers. Ia berpendapat bahwa mimetik dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realita atau kenyataan. Yang terakhir ada Abrams. Abrams mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Dalam teori mimetik, terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam kritik mimetik. Yang pertama yaitu kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra, diberi angket tentang keadaan sosio-budaya masyarakatnya, baik masa lalu maupun masa kini. Angket diolah secara kualitatif yang ada dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, dengan menghubungkan suatu unsur yang ada dalam karya sastra dengan unsur tertentu bersamaan dengan yang terdapat dalam masyarakat. Sejauh mana unsur-unsur itu benar-benar berfungsi dalam karya sastra, sejauh itu pula hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra. Diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan diarahkan kepada masalah sosial yang telah bergeser atau hilang dalam masyarakat. Pengolahan secara kualitatif dapat menjawab tentang hubungan karya sastra dengan keadaan sosialnya. Kemudian kita akan masuk dalam topik bahasan utama kita, yaitu analisis puisi senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar dengan menggunakan pendekatan mimetik. Pada puisi senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan tentang cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukiskan gedung, rumah tua, cerita tiang dan temali, kapal, dan perahu yang tidak bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan tersebut membisu kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Hal ini dapat teman-teman lihat pada bait pertama dalam puisi tersebut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair memfokus ke suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda-benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu, turun gerimis yang mempercepat kelam atau menambah kesedihan si penyair, dan ada kelapa elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram, dan hari-hari seakan lagi berenang. Kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tetapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan itu musnah, sebab kini tanah, air, tidur hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda di sekeliling pantai itu. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi harapan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya. Sebab itu, dalam kesendirian dan kedukaannya,
Penyair merasakan dari pantai keempat seduh penghabisan bisa terdekat. Betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat seduh, sedang tangisnya dapat dirasakan. Kehidupan nyata dalam bercinta pasti ada kegagalan. Namun seseorang yang kehilangan cintanya sama saja seperti kehilangan segalanya. Seperti kehilangan motivasi untuk menjalani kehidupan dikarenakan tidak adanya sang pujaan hati yang mendampingi kita dalam menjalani sebuah kehidupan. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil menceritakan tentang bagaimana kisah kegagalannya dalam bercinta. Dan di Pelabuhan Kecil juga, ia mengalami kesendirian dan kedukaan yang amat mendalam. Penyair merasa sekarang ia telah sendiri, dan hanya pantai dan benda-benda di sekelilingnya tanpa ada sang pendamping. Ia merasa sendiri dalam kedukaannya. Orang yang ia harapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Amanat puisi ini menyatakan bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan itu secara total.